وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur Masjid Raya Mujahidin yang dimuliakan Allah, serta segenap pendengar radio Mujahidin dimanapun berada yang berbahagia. Kita tentu patut bersyukur kehadirat Allah. Siang ini Allah mengizinkan kita untuk hadir di masjid kebanggaan kita ini untuk melaksanakan solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita laksanakan diterima oleh Allah dan menjadi amal soleh buat kita. Amin. Kita juga tidak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sampaikan salawat dan salam ini kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kita berharap mudah-mudahan dilimpahkan kepada kita semua seluruh umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih berada di bulan Rajab 1437 Hijriah. Kita berada tepat di pertengahan bulan ini, bulan yang termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang bersifat sosial. Salah satu ibadah yang mungkin sangat baik untuk kita amalkan pada bulan ini, dan tentu juga sangat baik diamalkan di bulan-bulan yang lain, adalah bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, satu-satunya solat yang hukumnya sunnat yang disebut secara langsung oleh Allah di dalam Al-Quran adalah solat tahajud. Seperti kita maklumi bersama, selain solat yang maktubah yang 5, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan solat-solat sunnat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sebagai tambahan buat kita. Begitu banyak solat sunat jenisnya. Ada yang rawatib, solat sunat yang mengiringi solat wajib. Ada solat duha, ketika masuk masjid kita solat tahiyat masjid. Selesai berwudu kita ada solat sunat wudu. Akan melakukan perjalanan jauh kita solat sunat safar. Tetapi solat-solat sunat yang baru saja saya sebutkan tadi itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Solat-solat sunat itu hanya didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya dengan solat tahajud. Solat ini secara tegas diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tentu kepada seluruh umatnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, solat tahajud ini khusus untuk Nabi, itu hukumnya wajib, khusus untuk Nabi. Tetapi untuk umat Nabi Muhammad ini hukumnya sunat. Dan jumhur ulama menggolongkan solat sunat tahajud ini kepada solat sunat yang muakkad, yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Muakkad itu hampir mendekati wajib, tetapi tidak sampai kepada derajat wajib. Seperti kita baca firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hendaklah engkau melaksanakan tahajud sebagai tambahan bagi kamu. Moga-moga Allah menempatkan kamu pada tempat yang terpuji. Ini ayat sangat jelas perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk bertahajud di sebagian malam. Apakah di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam, terpulang kepada kemampuan kita masing-masing. Tetapi sepertiga malam yang terakhir itu adalah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat tahajud ini. Pada saat kita umat manusia sedang nyenyak-nyenyaknya, sedang lelap-lelapnya tidur, di situ kita diperintah oleh Allah untuk bangun. Oleh karena itu, siapa yang sanggup mendawamkan, melazimkan, mengistiqomahkan sholat ini, maka kita akan meraih seperti apa yang disebut oleh Allah di ujung ayat ini. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Oleh karena waktunya yang sangat sulit untuk bangun, maka kita akui tidak semua umat Islam mampu melaksanakan perintah Allah yang satu ini. Bahkan boleh kita katakan sangat jarang orang mampu istiqomah melakukannya. Hanya orang-orang yang soleh, orang-orang terpilih yang bisa istiqomah melaksanakan ini. Walaupun kita akui semua orang Islam menginginkan untuk melaksanakan sholat ini, tetapi tidak semuanya sanggup melakukannya. Karena kita sedang nyenyak tidur, sedang nyaman, sedang bermimpi indah, tiba-tiba kita harus bangun melaksanakan sholat. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya akan sampaikan pada kesempatan ini
Apa saja yang membuat kita berat bertahajud? Kita akuilah secara jujur, berat, sangat berat. Jangankan setiap malam, setiap minggu mungkin berat. Katakanlah kita pilih satu malam dari seminggu itu, malam Jumat, itu mungkin masih berat. Bahkan mungkin ada di antara kita yang belum pernah melakukan ini, saking beratnya sholat ini. Bagi kita yang berat melaksanakannya, harus bertanya dalam hati, apa yang menyebabkan aku berat melaksanakan sholat ini? Padahal sholat ini sholat yang sangat dianjurkan. Paling tidak ada 5 hal yang menyebabkan seseorang berat untuk bangun malam melaksanakan tahajud. Ada 5 sebab. Yang pertama adalah dha'ful iman, lemahnya iman kita. Nah, iman memang sifatnya dinamis, yazidu wa yankusu, bertambah berkurang. Pada saat bertambah, pada saat naik, mungkin frekuensi ibadah pun naik, termasuk bertahajud ini. Tetapi pada saat wa yankusu, pada saat berkurang, jangankan solat sunat, apalagi tahajud, jangan-jangan solat yang maktubah pun berat kita melaksanakannya. Nah, pada saat kita mengalami penurunan iman, ini akan berat melakukan ibadah kepada Allah. Apalagi solat tahajud yang memang sangat berat untuk dilaksanakan. Kita harus introspeksi diri. Ketika kita berat melaksanakan ibadah, pada saat itulah iman kita sedang mengalami penurunan. Harus segera waspada dan harus segera berupaya untuk meningkatkannya, untuk membuatnya dia naik kembali. Yang kedua, penyebab kita malas untuk tahajud adalah karena hubbud dunya, terlalu cinta kepada dunia. Nah, cinta kepada dunia. Biasanya kalau orang cinta kepada dunia, hubbud dunya, tetap ada kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa karahiyatul maut, takut akan mati. Itu penyakit wahan, kata Rasulullah. Kalau seseorang sudah begitu cinta kepada dunia, pasti penyakit berikutnya yang akan muncul adalah karahiyatul maut, takut akan kematian. Karena dia akan berat meninggalkan dunia ini, sangat takut dia menghadapi kematian. Itu. Jadi ketika kita begitu mencintai dunia, boleh jadi, bahkan sangat boleh jadi, ibadah pun akan terasa lemah untuk kita lakukan. Apalagi tahajud yang memang berat untuk kita laksanakan. 3, penyebabnya adalah abdul hawa, kita menjadi hambanya hawa nafsu. Tidur itu salah satu hawa nafsu kita. Nyaman tidur. Hawa nafsu kita itu menyatakan bahwa tidur itu begitu enak, begitu nyaman, kita istirahat. Itu nafsu kita menguasai diri kita. Nah, ketika kita merasakan begitu nyaman tidur dan mengalahkan yang lain, maka yakinlah kita akan sangat berat untuk bangun. Nafsu sedang menguasai diri kita. Nah, makanya segera kita sadari, ketika kita berat untuk bangun, berarti kita sedang dikuasai oleh hawa nafsu kita. Dan itu jelas merugikan kita. Segera kita kalahkan itu hawa nafsu. Bangun, bangkit, berwudu, solat. Keempat, ta'mul haram, mengkonsumsi barang haram. Siapapun dia yang mengkonsumsi barang haram, apakah berupa makanan, berupa minuman, maka makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuhnya itu akan mempengaruhinya dalam pelaksanaan ibadah.
akan malas solat, malas melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Ramadan nanti malas berpuasa, uang berlimpah, harta banyak, tetapi malas berzakat, tidak mau haji dan umroh. Itu tidak lain, tidak bukan disebabkan karena harta yang dikumpulkannya itu serta harta yang dikonsumsinya itu adalah barang haram. Ya. Introspeksi kita ketika kita malas beribadah, jangan-jangan kita sudah mengkonsumsi barang haram. Segera introspeksi. Kenapa saya malas ke masjid? Kenapa saya malas bangun malam tahajud? Kenapa saya malas berpuasa sunat? Jangan-jangan dalam makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bercampur dengan barang haram. Harus segera introspeksi. Dan yang terakhir adalah, mengapa kita malas bangun untuk tahajud? Karena kasratuz dzunub, banyaknya dosa. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, semakin hitam hati kita dan semakin jauhlah dari hidayah. Kalau sudah semakin jauh dari hidayah, maka perilaku-perilaku yang sifatnya ibadah, perilaku-perilaku yang sifatnya amal soleh akan semakin jauh dari diri kita. Kita akan semakin berat beribadah kepada Allah akibat banyaknya dosa. Nah, semakin banyak dosa yang kita lakukan, akan semakin jauh dari Allah dan akan semakin malas melaksanakan ibadah, baik yang diwajibkan apalagi yang disunnatkan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa sebab ya penghalang dari malasnya kita melaksanakan ibadah kepada Allah, khususnya melaksanakan solat tahajud ini. Maka kalau bapak dan ibu berkeinginan untuk melazimkan solat tahajud, segera tinggalkan yang 5 ini. Tingkatkan iman, jangan mencintai dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari, tapi dunia bukan tujuan kita. Jangan menjadi hamba nafsu. Perhatikan makanan yang kita makan. Dan yang terakhir, segera bertaubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan dosa, mulai dari dosa besar sampai kepada dosa kecil. Kalau ini sudah mampu kita atasi, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Allah akan memberikan keringanan kepada kita untuk bertakarrub kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin sekalian bisa mengambil hikmahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, utamanya adalah solat tahajud yang memang begitu banyak dan besar fadilahnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.